Oke, soal satu, baca dulu soalnya. Ini tuh soal permutasi. Katakanlah kita pengen nyusun 3 orang ya. Dan ini ada posisinya masing-masing gitu. Ketua, bendahara, sekretaris. Nah, ini bisa pakai paling simpel sih, palingan cuma perlu pakai kaidah perkalian atau aturan perkalian. Jadi di sini kan requestnya kan dia minta sekretarisnya perempuan. Nah, buat sekretarisnya perempuan karena ada 10 perempuan berarti banyak cara buat milih sekretarisnya tuh ada 10. Nah, terus karena ketuanya bebas, bendaharanya juga bebas mau laki-laki atau perempuan. Ini kita bisa banyak caranya itu buat milih ketua tuh ada 24, bendahara 23. Nah, jadi kan total 25 orang ya. Satu dipakai buat jadi sekretaris, makanya sisa 24 orang kandidat sebagai ketua. Nah, ketua udah dipilih, baru bendahara 23 sisa kandidat yang mungkin dipilih. Nah, ini tinggal dikali aja. 24 kali 23, 55, 20. Yang B. Yang nomor 2 ini, sekarang requestnya diubah. Sekarang dia minta 4 orang. Terus yang ditanya ini peluang. Dan dia minta berapa peluang kalau yang kepilih itu empat-empatnya perempuan. Nah, ini sekarang urutan udah nggak ngaruh lagi ya kayak yang nomor satu ini. Jadi susunannya itu A, B, C, A, B, C, D itu sama aja sama B, C, A, D misalnya. Kalau yang ini kan tadi enggak. Posisinya diubah tuh udah termasuk beda beda cara lah. Nah, ini berarti ranahnya ke kombinasi. Nah, peluangnya itu gimana sih nulisnya bentar? PN. Nah, yang atas itu banyak cara yang kita inginkan terjadi banyak caranya sama yang bawah itu banyak cara semuanya itu semua kejadian terjadi. Nah, biasanya yang paling gampang tuh yang bawah 25P 25C4 25C4 ya. Dari 25 orang diambil 4 dan urutannya nggak nggak dipeduliin. Nah, terus yang atas ini 10C4 dari 10 perempuan diambil 4. Kalau diurain aja. Nah, 10. Nah, ini lumayan banyak sih ngitungnya. Ya, sebentar aku hitung dulu deh. 15, 50. Sorry, berantakan sebentar. Ya, ada 21/1265. Oke, yang C. Lanjut lagi. Nomor 3. Sekarang dia minta 3 orang. Terus dia minta peluang satu laki dua perempuan atau dua laki satu perempuan. Nah, karena ini pakainya atau berarti ini harus dijumlah dan banyak caranya itu berarti kan misal pengen ambil satu laki-laki berarti kan 15 C1. Ambil dua perempuan berarti 12
10 C2 jumlah. Nah, sekarang ini kebalikannya aja, 15 C2 kali 10 C1. Nah, ini dijumlah karena banyak caranya. Kan ini atau ya, jadi dijumlah. Nah, habis itu ini banyak cara semua kemungkinan dipilihnya itu terjadi. 15. Nah, ini tinggal dihitung aja. Ini agak banyak yang hitungnya ya. Oke, nah dengan 3/4. Ya, harusnya jawabannya ini, yang A. Lanjut lagi nomor 4. Nah, jadi sebenarnya yang nomor 3 tuh sama nomor sebelumnya yang penting bisa kebayang dulu aja. Meskipun ngitungnya emang bakal agak panjang sih. Dan ngitungnya juga harus banyak coret-coret gitu ya. Kayak ini dicoret gini, disederhanain. Biar cepet. Kalau ngitung semuanya dihitung tuh pasti bakal lama banget. Oke, sekarang nomor 4. Sekretaris perempuan, ketua dan bendahara jenis kelaminnya berbeda. Nah, berarti kan kalau misalnya ketua, bendahara, sekretaris, banyak kemungkinannya kan berarti sekretaris kan harus perempuan. Nah, ketua sama bendaharanya itu yang penting beda. Bisa jadi ketuanya laki-laki, bendahara perempuan, atau kebalikannya. Nah, ini dicari banyak kemungkinan ini, dijumlahin, dibagi, banyak cara semuanya itu terjadi. Semua kemungkinan, misal semua perempuan, semua laki-laki, laki-laki perempuan, laki-laki gitu. Ya, dan ini balik lagi ke permutasi. Laki-laki ada 15 tadi kan. 15 P1, 10 P2 tambah, oh ini sama ya. Harus semestanya 25 P3. Oke, 2 kali 15. Kalau kalian bosan lihat aku ngitung, langsung cepetin aja ya. Ini dia jawabannya. Lanjut lagi nomor 5. Kalau belum baca, soalnya baca dulu ya. Ini aku langsung bahas aja. Jadi sebenarnya tuh ini tadi kasih papan 8 kali 8, paling kiri. Ini aku asumsiin paling kiri atas ya. Sebenarnya nggak ngaruh sih mau paling kiri atas atau paling kiri bawah. Satu, terus nextnya itu kayak
geometri gini. Dan seterusnya sampai ujung itu 128. Nah, terus lanjut lagi ke baris bawahnya 256. Nah, ini 512 berarti. Dan dia gitu-gitu terus. Nah, sebenarnya ini polanya itu kalau mau gampang ya ini bisa dianggap kayak 2 pangkat 0. Ini kan 2 pangkat 1. Ini 2 kuadrat. Ini 2 pangkat 3. Nah, yang paling ujung ini 2 pangkat 7. Yang atas 2 pangkat kan 2 pangkat 7. Nah, yang ini 2 pangkat 8. Nah, dengan pola yang sama harusnya kita bisa tahu di baris ketiga harusnya ini tuh kan 0 ke 8 ya. Berarti ini 8 ke 16. Ditambahin lagi 8 setiap ganti baris. Nah, gitu. Nomor 5 ini kita ditanyanya baris ke N. Ini anggaplah ini baris ke 1, baris kedua, baris ketiga. Nah, baris ke N itu ada berapa? Nah, yang paling gampang kan total baris kan berarti ada 8 ya. Berarti N itu dari 1 sampai 8. Nah, kalau di baris pertama K1 ini itu nilainya 2 pangkat 0. Baris kedua 2 pangkat 8. Baris ketiga 2 pangkat 16. Nah, ini kan kelipatan 8 terus ya. Berarti pasti di sini 2 pangkat 8 N. Nah, terus karena K1 ini 0, biar dimasukin N sama dengan 1, kan ini 8 ya, kalau N-nya 1. Nah, biar 0 berarti harus di min 8. Nah, ini dicoba cek aja kan, kalau misalnya N-nya 2, 8 kali 2, 16 min 8, dapat 2 pangkat 8 kan bener berarti ya. Berarti ini yang bener. Dan ini yang atau kalau mau gampang, bisa dicocokin aja sama yang dikasih opsinya. Kita lanjut lagi, nomor 6. Petak ketiga baris kedua adalah 512. Jadi petak tuh kan yang ke kanan kirinya ya, baris kan ke atas bawah. Jadi kalau ini ini baris kedua, 1, 2, 3. Nah, ini harusnya petak ketiga baris 2. Dan nilainya ini 2 kali lipatnya ya. Berapa? 1024. Yang jelas bukan 512. 512 itu yang sebelahnya, berarti tidak. Jumlah bilangan pada petak pertama sampai ke 5 baris pertama. Ini kalimatnya agak kurang pas ya. Petak pertama sampai petak kelima baris pertama adalah 31. Jadi berarti yang baris pertama dari petak 1 kan lanjut terus ya. Sampai sini ini kan 16. Ya, dan berarti kan tinggal jumlahin aja. 1 plus 2 plus 4 plus 8 plus 16. Plus 16, 31, bener ya. Nah, terus yang ketiga baris ke-8 petak ke-8. Berarti ini paling ujung. Katanya 2 pangkat 64. Nah, cara ngeceknya, kita anggaplah ini 2 pangkat 0. Karena ini 2 pangkat 1. Terus dia turun terus 2 pangkat 8. Ini 2 pangkat 16. Nah, perhatiin kalau kita tuh mulainya tuh dari pangkat 0 ya. Nah, karena dalam petak 8 kali 8 itu ada 64 petak. Dan ini tuh kita tuh kayak ngitung mulai dari 0, 1, 2, 3. Nah, pas di ujung ini pasti
63 kurang satunya karena kita mulai dari 0. Karena dari 0 sampai 63 itu ada 64 bilangan. Jadi harusnya yang paling ujung itu ada 2 pangkat 63. Jadi ini salah ya. Terus yang nomor 7, hasil bagi bilangan pada petak pertama baris ketiga dengan bilangan pada petak kelima baris kedua. Kayak navigasinya ya. Petak pertama baris ketiga. Jadi baris ketiga ini, petak pertama ini, berarti yang 2 pangkat 16. Ya, simpan dulu. 2 pangkat 16. Nah, terus petak kelima baris kedua. Ini harusnya yang ini kan. Nah, mungkin aku pengen ubah ini. Biar gampang, kita pakai bentuk 2 pangkat aja. Kalau nggak soalnya capek ngitungnya. Ini kan harusnya 2 pangkat 8 ya tadi. Berarti 2 pangkat 9, 2 pangkat 10, 2 pangkat 11, 2 pangkat 12. Dan jadi kita dapat ini tuh 2 pangkat 12. Nah, ini tinggal dibagi aja. 2 pangkat 4. 2 pangkat 4, 16. Yang cek. Kita lanjut lagi nomor 8. Jika bilangan pada petak ke N baris pertama dibagi dengan 2 pangkat 2N-2. Oke, berarti yang baris ini tuh maksud soalnya tuh baris pertama kan ini ya. 1, 2, kalau gini aja. Terusnya sampai 2 pangkat 7. Nah, ini semua dijumlahin. Dan masing-masing tuh dibagi sama 2 pangkat 2N-2-nya. Dan N-nya itu sesuai sama eh, petak dia. Ini petak ke 1, ini ke 2, dan seterusnya. Jadi buat yang ini tuh 2 kali 1 minus 2. Yang ini 2 pangkat 2 kali 2 minus 2. Nah, ini caranya gimana? Pertama kita buat per umum dulu ya. Atau sebenarnya cara tryhardnya juga bisa sih. Kayak dicari satu-satu gitu. Tapi bakal panjang. Kalau mau buat petak baris KN yang sebelum dibagi itu 2 pangkat N min 1. Ini rumusnya ya. Nah, sekarang pengen dibagi sama 2 pangkat 2N min 2. Nah, ini anggap bilangan pada petak ke N ini anggaplah UN ya. Nah, ini bisa gimana nih? Dipisah ya eksponennya. Ini 2 di sini, terus 2 pangkat di sini, 2N. 2 pangkat N aja. Nah, ini kalau kita cek dari N sama dengan 1 ya. Berarti 2. 2 per N sama dengan 2. Lanjut lagi. 4. 2 per. Ya, atau bisa diginiin sih. Biar enak ya. Nah, ini 1 per 1. 1 per 2. 1 per 4. Seterusnya sampai kalau N-nya 7. 1 per 2 pangkat 6 ya. Nah, ini kan barisan geometri ya. A-nya 1, rasionya setengah. Nah, ini kita bisa pakai rumus SN. Atau rumus jumlah deret geometri. Nah, rumusnya ini kan, ini sebenarnya harus hafal ya. N per 1 min R.
Nah, ini buat yang R-nya lebih kecil dari 1 ya. Kurang setengah pangkat 7, pangkat 8. Hmm, oh iya, karena ini sampai 8 deh. Sorry, sorry. Jadi dia sampai 1/2/7. Ini 1 min setengah. Dan ini harus dihitung lagi. 2/8 kurang 1/2/8 samain penyebut per bawahnya setengah. 2 kali 2/8 kan 256 ya. Ini 255. Tuh. Terus ini coret. Jadi 255 per 128. Ada ya. Ini yang B. Ya, sorry berantakan. Lanjut lagi. Sekarang teks 3. Oke, baca dulu soalnya. Nomor 9 dia minta tinggi meja. Berarti tinggi meja kan ini ya. Nah, ini tinggi meja. Nah, buat nyari tinggi meja, kita kan dikasih tahu juga kalau sebelum itu ini dulu deh. Yang dikasih tahu dari soal itu apa aja? Pertama kan tinggi lampu ya. Tinggi lampu ini, ini sejajar sini. Ini 4 meter. Nah, terus dikasih tahu juga AB meja segitiga ini AB sama dengan 1 meter. Nah, terus bayangan mejanya itu 5/3 meter. Nah, ini kan kita tuh sebenarnya kalau diperhatikan misal ini O, yang titik lampu ini O. Nah, segitiga OAB ini dia sebangun sama segitiga OA aksen B aksen. Nah, makanya perbandingan tinggi sama alasnya dia juga harus sebanding. Nah, coba tinjau yang OAB ya. Nah, lihat yang OAB di sini. Kita bandingin alas bagi tingginya. Nah, sebenarnya tingginya itu kita emang nggak tahu, katakanlah tingginya ini kan tingginya ya. Katakanlah X sama dengan, dia bakal sama dengan sama perbandingan alas per tingginya dari segitiga OA aksen B aksen. Yaitu kita tahu A aksen B aksen itu 5/3 meter dibagi tingginya. Nah, tingginya juga kita tahu yaitu 4 meter. Nah, AB juga sebenarnya kita tahu sih 1 meter. AX sama dengan 4 kali 3/5 atau berapa ya? 12/5, 2,4 ya. 2,4 meter. Nah, tapi ini bukan yang ditanya. Yang ditanyakan tinggi meja ya. Nah, tinggi meja tuh ini. Yang ini. Berarti kan sama aja kayak 4 minus X. Itu 4 min 2,4. Sama dengan 1,6 meter tinggi mejanya. Nah, terus di nomor 10, dia bilang luas meja 0,5 meter kuadrat. Tanya luas bayangannya. Berarti segitiga ABC ini, yang mungkin yang dimaksud ini adalah luas penampang mejanya ya. Di setengah kali kita ambil alas di AB. Terus misal ini tingginya,
aku bilang T1, misalnya T1, ini sama dengan 0,5 meter kuadrat. AB kan 1 ya. Jadi sini kita tahu kalau tinggi mejanya itu, eh bukan tinggi mejanya apa, tinggi segitiganya itu 1 meter. Nah, segitiga buat nyari bayangannya ya, luas bayangannya, kita bisa pakai kesebangunan lagi. Segitiga ABC ini sebangun sama segitiga A aksen, B aksen, C aksen. Kelihatan ya? Nah, terus kita bandingin alas sama tingginya. Misal tinggi segitiga dari A aksen, B aksen, C aksen, aku misalin T2. Nah, berarti AB per T1 sama dengan aksen B aksen per T2 kan. Nah, buat nyari luas bayangan kita perlu T2. T2 kita nggak tahu. Aksen B aksen tadi 5/3, T1-nya 1, AB-nya juga 1. Jadi T2 5/3. Dan ini udah cukup buat nyari luasnya, luas bayangan. Setengah kali 5/3 kali 5/3 juga. Alas sama tingginya sama. 25/18. Nah, di opsinya ini dikasih pecahan campuran. Berarti dibikin ini aja. 1 tambah sisanya berapa? Sisanya 25 min 18. 7/18. Ini sama aja 1, 7/18. Yang C. Lanjut lagi. Ini kalau nggak kebayang ya. Mungkin aku gambar dari samping aja. Katakanlah ini lampunya. Lampunya di ketinggian 4 meter. Ini dari samping ya. Nah, terus ada apa belalang ya. Belalang di sembarang tempat yang jelas dia ketinggiannya itu 2 meter. Nah, dia menempuh jarak 4 meter dalam waktu 10 detik. Bayangannya ya. Bayangannya itu, jadi ini kan lampunya nih. Nah, bayangannya kan berarti kan yang ada di lantai ya. Jadi maksud soalnya tuh dia bilang bayangannya ini dia gerak 4 meter dalam, nah misal di sini. Ini kalau nggak kebayang aja ya. Kalau udah kebayang sih langsung kerjain aja kalau di UTBK-nya kan. Nah, dia gerak ke sini. Nah, geraknya itu kan belum tentu 4 meter juga kan. Bayangannya doang yang udah gerak 4 meter dalam waktu 10 detik. Nah, sekarang dia minta jarak yang dia tempuh dalam waktu 5 detik. Kalian kerjain gini dulu aja nggak apa-apa. Nah, ini kita bisa pakai kesebangunan lagi. Jadi, kalau lampu itu tadi kan O ya. Terus belalangnya ini aku misalin P. Terus terakhirnya itu P. P, terus titik akhirnya itu Q. Sebenarnya nggak perlu divariabelin juga sih. Cuma biar jelas aja. Nah, bayangannya itu P aksen sama Q aksen. Nah, jadi segitiga OPQ ini sebangun sama segitiga OP aksen Q aksen. Nah, kesebangunan itu dia nggak cuma berlaku buat sisi-sisinya, tapi berlaku juga buat alas dan tingginya. Nah, maksudnya adalah kita lihat QP, kita tahu ini tuh tingginya itu 4 minus 2, ya kan? Ini kan termasuk tinggi segitiga juga. Yang penting dia tegak lurus sama alasnya. Nah, jadi
tinggi segitiga OPQ ini 2, sama dengan alasnya segitiga OP aksen Q aksen, diginiin dulu aja, dan tingginya ini full ya, tinggi fullnya 4. Ini sebenarnya tingginya tuh. Nah, yang kita cari kan QP. QP sama dengan 2 per 4 kali Q aksen P aksen 4. Jadi 2 meter ya. Nah, ini 2 meter ini dalam 10 detik. Kalau dalam 5 detik berarti kan 1 meter ya. Dibagi 2 aja. Ah, soal minta 5 detik ya. Jangan sampai keliru. Lanjut lagi nomor 12. Sekarang ini ada lagi keberangkatannya. Alas patung. Eh, coba deh. Alas patung tuh sebenarnya maksudnya kayak gimana ya? Depan lampu dengan jarak 2 meter dari dinding. Dari sini. Nah, alas patung ini ada tingginya. Jadi lumayan tebal ya. Kayak misal gini. Atau jangan terlalu lebar deh. Jadi, ini alas patung ya. Nah, terus di atasnya ini ada patung ya 1,5 meter. Nah, misalnya ini patung ya. Tinggian. Oke. Nah, terus dia tanya panjang bayangan patung adalah berapa. Nah, ini kan eh, panjang bayangan patung ini maksudnya berarti dari emang dilihat dari samping kan ya. Berarti panjang bayangan terjauhnya. Nah, begini. Nah, berarti kan harusnya ini yang ditanyakan. Nah, cara nyarinya ntar diinin dulu ya. Ditulis yang diketahuinya. Misal kita pengen cari ini X. Nah, ini kita kalau katakanlah ini O lagi ya. Kalau mau langsung cari X-nya agak susah ya karena kita harus tahu ini. Nah, ini kan gimana kita cara taunya kan susah ya. Nah, makanya palingan sih carinya tuh dari pertama tebal banget ini deh. Jadi segitiga ini. Nah, ini kan ada yang sebangun nih. Nah, dari situ kita bisa dapat panjang ini. Nah, terus dari segitiga ini sama ini, nah ini juga sebangun. Makanya kita bisa dapat panjang ini. Nah, kalau udah dapat ini juga, hasilnya kan kalau dikurangin kan X ya. Nah, jadi gitu idenya. Nah, mungkin bagusnya aku labelin dulu ya. Nah, kalau di UTBK-nya nggak perlu dilabelin sih. Kalau udah kebayang langsung kerjain aja. Misalnya ini A aksen, B, B aksen. Terus ini misalnya C, paling bawah. Sini. A, B, C. Oke, segitiga. Tapi kita cari A aksen C dulu ya. Segitiga O, A aksen. Ini katakanlah P ya. Di pojok kiri P.
O A aksen P sebangun sama segitiga A aksen C. Nah, ini jadi kita bandingin ya. Alasnya 2 plus A aksen C yang gede ini dari sini sampai ini kan 2. Nah, ini C A aksen. Nah, itu alasnya. Dibagi tingginya, tinggi 4 sama dengan yang segitiga yang kecilnya ini, alasnya ini yang kita cari A aksen C per tingginya 1 tambah 1,5 2,5. Nah, 2,5 kan 5 per 2 ya, 5 tambah 3 per 2 A aksen C sama dengan 5. A aksen C ini kita dapat 10 per 3. Oke, nah sekarang kita udah dapat A aksen C, tinggal nyari CB aksen yang ini ya. Nah, tadi pakai segitiga ini. Banyak ya soal sebangunnya tuh. B aksen sebangun segitiga BCB aksen. Oh, PB CB aksen per tingginya full 4 CB CB aksen per tingginya 1 ya. Jadi ini dibagi ini per sama dengan ini dibagi ini, perbandingannya sama. Dan ini kita dapat lagi 2 per 3. Nah, berarti yang kita cari X itu kan A aksen C minus CB aksennya. 10 per 3 minus 2 per 3 atau 8 per 3. Nah, di opsi adanya ini 16 per 6. Sama ya. Dia nggak disederhanain. Nggak tahu tuh kenapa. Kita lanjut nomor 13. Oke, ini mungkin agak kurang penjelasan atau gimana ya. Stok gula itu mungkin maksudnya ini ya. Kalau di suatu hari stok gula itu berarti yang belum kejual. Berarti misal ini kan yang biru kan pasokan ya. Jadi dia nyimpan 8 gula yang kejual 4. Nah, berarti stoknya itu berarti 4. Sisa 4 kan gulanya. Nah, ini dipakai lagi buat dijual besok. Nah, jadi besok dia beli 14 gula, dijual lagi, yang kejual tuh 12. Berarti kan ada 2 yang nggak kejual. Sama sisa 4 kemarin. Jadi total ada 6 stok gula yang sekarang tuh dia punya yang belum kejual. Nah, besok dia beli lagi 9, kejual 8. Berarti jadi ada 7 kan ya. Nah, sekarang kejual 12, dia nyimpan nambahnya 10, berarti sisa 5. Selanjutnya lagi ini tetap 5, ini berkurang 4, berkurang 4 jadi 1. Nah, terus ini habis
Nah, pertanyaannya, stok gula yang terbanyak terjadi pada hari ke-7 ya. Yang 7 itu hari Rabu. Nah, sebenarnya ini asumsinya tuh kalau hari sebelumnya itu dia nggak ada stok gula ya. Stok gulanya nol. Cuma kalau ada stok gula pun juga jawabannya tetap Rabu sih. Oke, lanjut lagi nomor 14. Ini yang pernyataan satu benar ya. Tadi baru aja kita cari. Stok terbanyak itu berarti dia hari Rabu. Ada 7 kuintal. Oke, terus yang pernyataan 2 katanya 6 kuintal di hari Rabu sama Minggu. Stok ya? Ya ini enggak ya. Karena kan hari Rabu itu 7, hari Minggu itu 0. Nah, terus rata-rata tinggal di rata-ratain aja. Average kok vektor bar X bar 4 plus 6 plus 7 plus 5 plus 5 plus 1 dibagi 7. 10 plus 8 plus 10. 7, 8. 4 ya. Berarti benar rata-ratanya itu 4 kuintal. Sip, lanjut lagi nomor 15. Nah, dia bilang biaya operasional itu akan tercukupi jika terjual 40%. Berarti ini tuh kayak dia balik modal kalau berhasil ngejual 40% pasokannya lah ya. Oke, terus dikasih tahu harga jualnya dia. Oke, tanya keuntungannya. Tanya, pertama cari dulu dia pasokannya berapa, terjualnya berapa ya. Kalau pasokannya kan ini ya, lihat yang fokus ke yang warna biru aja. 8 plus 14 plus 9 ya. 10, 8, 10 lagi, 11. Nah, dijumlahin. Aduh, males. Ini kan 20. 20 juga. 16 tambah 14, 30. Berarti 70 ya. Sorry kalau agak aneh cara ngitungnya. Tapi ini jumlahnya 70 kan. Nah, terus yang terjual harusnya sama sih yang terjual ya. Karena kan stoknya habis di akhir. Ini sama lah ya. Berarti dia total dalam satu minggu pasokannya itu 70 kuintal, terjualnya juga 70 kuintal. Nah, buat nutupin biaya operasional itu kan 40% ya. Nanti kita kali aja 70. Nah, ini 28. Nah, setelah dia berhasil ngejual 28 gulanya itu, nah setelah ke 28 itu baru dia ngambil keuntungan. Berarti angka terjualnya ini 70 dikurang 28. 42. Nah, 42 kuintal ini itu yang dikali 150.000. Artinya ini profitnya dia. Ya, 630 0,000 6.300.000. Nah, ini karena diminta dalam juta, 6,3 deh. Jawabannya D. Yang lagi nomor 16. Ya, dia stok itu aman. Ini kata-katanya agak nggak sesuai KBBI kali ya. Stok akan aman dalam satu hari jika lebih dari rata-rata stok
ditambah, mungkin maksudnya stoknya itu aman kalau dia lebih dari rata-rata ya. Kok vektor lagi sih? Rata-rata ditambah seperempat simpangan baku. Nah ini jujur kalau aku nggak akan mau ngitung berapa simpangan bakunya ya. Simpangan baku itu kan rumusnya ini. Apa? XI minus rata-rata kuadrat per N deh. Nah ini simpangan baku. Dan ini dijumlahin ke setiap datanya. Nah, ini bakal agak panjang. Cuma kalau mau nebak sih ya, cari yang stoknya ini sedikit gitu. Karena kan biar ada di bawah rata-rata ya. Pertama ada di bawah rata-rata pastinya. Nah kalau ada di bawah rata-rata tuh pasti dia kurang aman, kata pedagangnya tuh. Nah ini kan kita tahu nih, 4, 1, 0. Rata-rata kan 4 ya, kalau lupa. Tadi rata-rata dari kita cari. 4, 1, 0. Senin, Sabtu, Minggu ini yang Senin ada di rata-rata ya. Nah, Sabtu Minggu itu kan di bawah rata-rata. Dan itu udah pasti Sabtu Minggu itu nggak aman gitu. Karena stoknya sedikit. Nah, makanya jawabannya itu Senin, Sabtu, Minggu. Nah, Senin 4 tetap dia kurang aman karena kan ntar bakal dijumlahin sama simpangan bakunya ya. Nah, jadi gitu. Tapi sebenarnya bisa sih dihitung simpangan bakunya juga kalau pengen mastiin. Lanjutnya nomor 17. Ya, ini pahamin dulu narasinya ya. Baca pelan-pelan sih. Jadi ada sawah, sawahnya itu dibikin petak-petak kecil gitu. Nah, setiap petak ini ukurannya 6 meter, 6 meter. Nah, sekarang nomor 17 pertanyaannya fx ini sama dengan luas sawah hektameter kuadrat. 100 meter ya. 100 meter itu sama dengan 1 hektameter. Nah, buat nyari luas sawahnya kan berarti X ini kan banyaknya petaknya ya. Jadi kalau misalnya ini kan berarti ada 2 petak. X-nya sama dengan 2. Nah, luasnya ini berarti kan 6 kali 6 kali X. Jadi 36X. Dalam kasus ini 36 kali 2. Jadi X kali 36. Nah, di sini satuannya itu masih meter kuadrat. Nah, ubah ke HM. Kalau aku biasanya kayak gini caranya. Jadi aku cari dulu konversinya. 1 meter sama dengan 1/100. Terus substitusi aja. Sebentar. HM kuadrat. Nah, gini. Jadi kuadratnya juga jangan lupa ya. 36 per 10000 X HM kuadrat. Nah, 36 per 100 ini kan 0,0036 X. Nah, ini dia jawabannya. Fx yang D. Lanjut 3 soal lagi. Nah, dia katanya petaknya ada 36 ya. Nah, terus bilang katanya panjang sisi depannya tuh 12 meter. Nah, ditanya panjang sisi sampingnya. Dia bilang punya sawah, panjang sisi depannya 12 meter. Nah, kita diminta cari berapa pinggirannya. Nah, cuma kan kita tahu kalau sawahnya ini 36 petak ya. Berarti kemungkinan, satu-satunya kemungkinan, dia nyusun sawahnya itu dua-dua gini. Nyusun petaknya itu dua-dua. Jadi dua petak, dua petak.
Harus lanjut ke bawah, memanjang. Kenapa? Karena kan salah satu sisinya kan 6 ya. 6 sama 6 jadi 12, jadi pas. Kalau susunan lain kan pasti sisinya itu nggak ngebentuk 12 meter gitu. Nah, kalau udah gini, nah berarti kita tahu ini dua petak. Nah, berarti ini pasti 36 bagi 2, itu 18 petak. Nah, 18 petak kita tahu sisinya 6 meter, 18 kali 6 aja. 108 meter. Yakin. Dan lagi nomor 19. Nah, ini ternyata petaknya itu dipasang parit ya. Terus dia bilang 2 baris, berarti kayak begini ilustrasinya ya. Nah, di sini ada parit. Ceritanya luas sawah sama udah sama paritnya. Dia nyusun gini. 2 baris, masing-masing barisnya itu ada 18 petak. Berarti ini lanjut terus kan sampai 18 tuh. Nah ya, sama lebar paritnya dikasih tahu juga 0,5 meter. Nah, ini segini. Jadi paritnya itu di tengah-tengahnya ya. Oke, ini kan 6 tadi ya. Ini juga 6. Nah, kalau dijumlahin 6 tambah 6 tambah 0,5 sama dengan 12,5. Nah, berarti kita udah tahu salah satu sisi luas, salah satu sisi sawahnya. Nah, satunya lagi ini, yang panjang ini, pertama dia ada 18, 6 meter begini kan. Berarti 18 kali 6. Sama dijumlahin panjang ini, 0,5. Nah, tapi ini ada banyak nih. Nah, sini juga ada. Nah, kalau misalnya dilanjutin lagi, sini, 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 sini. Masalah ini, ada 5 petak dia. Nah, paritnya itu ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, jumlah paritnya itu selalu kurang satunya dari jumlah petaknya. Nah, berarti kalau ada 18 petak, parit di sisi ini tuh ada 17 ya. Dari 0,5. 18 kali 6 itu 108. Tambah ini 8,5 ya. 116,5. Ya, jadi panjangnya ini dari ujung ke ujung itu 116,5. Nah, berarti luasnya kan dikalinya kan. Kali 116,5. Nah, ini tadi aku sempat tanya juga ya ke teman aku. Kayaknya emang harusnya sih jawabannya ini. Cuma nggak ada di opsinya. Nggak tahu ya, mungkin typo atau gimana. Oke, lanjut aja lah ya nomor 20. Biaya pemeliharaan tanaman padi. Eh, udah biaya semuanya ya. Katanya 650.000 per petaknya. Nah, dia bilang buat biaya pemeliharaannya itu semua petak yang dia punya itu 26 juta. Nah, kita bisa cari jumlah petaknya dari sini. 26 juta dibagi 650.000. 40 ya. Nah, kita tahu kalau dia itu punya 40 petak sawahnya. Nah, tersisanya luas sawah yang ditanami padi
Berarti ya 40 kali 6 kali 6. Satu petak kan luasnya 6 kali 6 meter kuadrat ya. Ya udah. 36 kali 4, 42 100 meter kuadrat. Yang B. Oke, udah selesai. Sip. Dadah.